Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiyain Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat para pengurus Iqwam beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang terhormat para ibu-ibu yang dapat hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat menyempatkan untuk dapat hadir ke acara bakti sosial di masjid yang tercinta kita ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, serta kita umatnya insya Allah yang mendapatkan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para ibu-ibu hadirin semua, sebelum dimulainya acara izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan rundown acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan yang barusan saya sampaikan. Selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian ada lomba tilawah surat pendek dari masing-masing RW 14, 15, 18, dan 20. Kemudian ada sambutan-sambutan. Kemudian ada pemberian santunan secara simbolis. Kemudian ada tausiah dan doa penutup. Baik, demi mempersingkat waktu kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci beserta sari tilawahnya yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Sepliana dan Ibu Laila Eskodri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tubluwanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia mempermudah kemenangan. Dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik. Jika kamu bersabar dan tertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua DKM beserta pengurus, Ibu Ketua Ikhwam beserta pengurus, dan yang kami banggakan Ketua Panitia beserta jajarannya. Ya, alhamdulillah dengan kerjasama yang baik acara ini bisa terlaksana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah kita rutinitas Ikhwam ya, santunan yatim. Namun spesial ya, untuk tahun ini ada lomba ya, lomba hafalan surat pendek dari pesertanya adalah perwakilan dari Majelis Taklim 4 RW yang ada di Pondok Sukatani Permai, yaitu RW 14, 15, RW 18 dan RW 20. Ya, surat-suratnya sudah ditentukan. Jadi nanti mungkin sebelumnya kami persilahkan Ibu juri untuk menempati tempatnya di karpet merah ini. Ibu Hajah Jamilah, silakan. Kemudian Ibu Ustazah Hajah Kurniasih. Tafadhol. Silakan Ibu. Jadi tujuan dari terselenggaranya ini adalah untuk memotivasi ya ibu-ibu, kemudian memahami ya Bu ya, memahaminya ya dengan membaca terjemah, dengan ikut kajian tafsir. Kita berusaha untuk memahami Al-Quran ya sebagai pedoman hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yawma idzi yasdurun nasu astatal yurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Jazakumullah khairan jaza kepada RW 18. Alhamdulillah, kita lanjut ya ke berikutnya adalah peserta keempat ya, peserta terakhir yaitu dari RW 015 dengan surat pilihan surat At-Takatsur. Kepada tim dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba ini selesai. Saya serahkan kembali kepada MC Kakak Andika ya. Ibu-ibu semua, insya Allah kita akan dengarkan dulu sebelum kita dengarkan
juara lomba dari tilawah ini, kita akan dengarkan dulu sambutan dari Ketua Panitia yaitu Ibu Haja Indah Yunianti. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yadillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi sohri sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Yang kami hormati pertama-tama alhamdulillah kepada Bapak Ustadz yang akan memberikan materi tausiah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustadz Bapak Ustadz Budi Kurniawan SAG ya Ustadz. Alhamdulillah jazakallah khair Ustadz. Beliau adalah sebagai ketua dari Dewan Masjid Indonesia Cabang Tapos. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya ya Pak Ustadz. Kemudian yang sama-sama kami hormati, terlebih dari kami sebagai panitia, kepada ayahanda kami yang senantiasa mensupport kegiatan ibu-ibu Ikhwam. Beliau selalu mengatakan kami adalah ibu-ibu Ikhwam. Kepada Bapak ayahanda kami, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak Dr. Andes Haji Salamuddin MPD, beserta jajarannya. Di sini alhamdulillah kami lihat ada beberapa hadir, antara ada Pak Rosid dan beberapa ya kayak nggak kelihatan. Terima kasih Pak sudah hadir. Ada banyak. Alhamdulillah kehadiran dari DKM mensupport Ikhwam, ibu-ibu Ikhwam tentu memberikan energi tersendiri ya bagi kami gitu. Kemudian yang kami cintai dan kami hormati juga adalah Ibu Ketua Ikhwam yang tanpa mengurangi rasa takzim kami mohon maaf tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu. Yang kami hormati juga para jamaah, Bapak, Ibu semua, serta yang kami cintai dan kami banggakan anak-anak spesial kami, anak-anak yang akan menerima bingkisan ya. Semoga semua kita selalu dalam rahmat Allah, cucuran rahmat Allah Ta'ala. Pada saat ini kita sama-sama bisa berkumpul di tempat yang indah, megah dan mulia ini di rumah Allah, yaitu di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka kegiatan bakti sosial Ramadan 1444 Hijriah. Salam dan salawat tak lupa kami sampaikan kepada baginda Rasulullah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, berserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kegiatan bakti sosial Ramadan ini adalah kegiatan yang merupakan rutinitas dari kegiatan program Ikhwam tahun ke tahun dan sudah bertahun-tahun ya Budian. Alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah tanpa ridho dan sholat malam maupun itikaf ya Bu yang kita lakukan, tapi juga sedekah di bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Tentu kami sangat bersyukur. Untuk itu mari sama-sama dengan keikhlasan kita bacakan surat Al-Fatihah untuk kepada para donatur ya Bu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz Budi Kurniawan, Sarjana Agama Islam. Yang kami hormati Ibu Ketua Ikatan Wanita Masjid Al-Muhajirin, Ibu Dian. Yang kami hormati Ibu Ketua Panitia, Ibu Indah. Yang kami hormati para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, seluruh RW 18, RW 15, RW 14 dan RW 20. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk melaksanakan ibadah Siyamul Ramadan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini semua akan selalu menghantarkan kita di dalam hidup ini untuk selalu taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibu-ibu tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal. Dan ibu-ibu semua juga diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menyelesaikan ibadah Siyamul Ramadan. Dan juga ibu-ibu semua diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya Ketua DKM berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan baksos yang diselenggarakan oleh ibu-ibu Ikhwan, termasuk ibu-ibu seluruh pengajian-pengajian RW di PSP ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah ibu-ibu kerjakan, ibu-ibu keluarkan untuk kegiatan baksos ini, Allah memberikan balasan yang tidak disangka-sangka. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 245, Allah berfirman, "Man dalladzi yuqridu qardan hasanah fayudhaifu lahu adhafan katsiratan." Barang siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik, saya ulang lagi, barang siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas pinjaman yang baik itu dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Itu balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memang tidak boleh kita menunda-nunda waktu untuk kita beramal, bersedekah, berinfak, berzakat. Selagi waktu kita masih ada hidup ini, maka kita kerjakan. Ini yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Terutama kita bisa menyantuni
anak yatim, orang miskin. Anak yatim, orang miskin. Maka di sini Allah berfirman di dalam surat Al-Balad. Surat apa, Bu? Surat apa? Surat Al-Balad. Surat Al-Balad ayat 10 sampai 16. Kerabatnya sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, miskinan dan matrobah, kepada orang miskin yang sangat fakir. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan sebagai orang Islam kepada anak yatim, orang miskin, orang yang susah. Itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang bisa kami sampaikan sebagai ketua DKM, mengajak Bapak Ibu sekalian semuanya agar selalu memberikan santunan kepada 4 golongan itu yang dimaksud di dalam surat Al-Balad ayat 10 sampai 16. Mudah-mudahan saya sebagai ketua DKM terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu Ikhwam yang memang sudi memberikan kegiatan-kegiatan yang ada sekarang ini seperti baksos-baksos yang ada. Dan berikutnya kami mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ini kalau misalnya kita masih bertemu lagi, alhamdulillah. Kalau tidak ya kita memang waktunya kita dipanggil oleh Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum ini memang kita menghadapi bulan Syawal, 1 Syawal, maka kita mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua dimaafkan kesalahannya, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala apa-apa yang memang Ibu kerjakan selama ini. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak DKM, Bapak Dr. Andes Salamuddin MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemberian tanda sayang untuk para ustazah. Kepada para ustazah dipersilakan untuk maju ke depan. Atas berjalannya semua program-program Ikhwam. Terima kasih ya Bu, mudah-mudahan tanda sayang ini tidak seberapa, tapi hati kami adalah milik ibu-ibu semua. Kami panggil urutan peserta
terbaik. Alhamdulillah semuanya baik ya Bu ya. Urutan peserta yang terbaik nomor 4 yaitu RW 18. Silakan maju perwakilannya Bu. Selanjutnya urutan nomor 3 terbaik adalah dari RW 014. Silakan maju Ibu perwakilannya. Peserta kedua, peserta terbaik kedua adalah dari RW 0 mana ya? 15. Yeay. Yang ke-1 sudah ketebak ya Bu ya. Yang pertama adalah dari RW 020. Dipersilakan maju perwakilannya untuk menerima hadiah dari Ikwam. Ya, semoga bermanfaat ya Bu ya. Hadiahnya untuk menambah kas pengajian RW ya Bu ya. Diselenggarakan ini supaya ibu-ibu semangat belajar Al-Quran dan menghafal. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah ya. Sebaik-baik kalian ada yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Terima kasih semua. Selamat ya ibu-ibu ya. Semangat terus insya Allah. Ya. Baik, kita langsung saja ke acara selanjutnya yaitu puncak acara pada hari ini yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Kurniawan SAG dengan tema dengan bakti sosial kita tingkatkan kepedulian dan kesejahteraan umat. Kepada Ustadz Budi Kurniawan SAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, suaranya kayaknya kurang kencang ya. Udah sahur belum Bu? Hah? Udah sahur? Udah kelewat Pak Ustadz gitu ya. Udah lapar lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan syahrus siyam wa syahrul mubarak wa syahrul apa lagi Bu? Wa syahrul Quran wa syahrul maghfirah dan yang terakhir wa syahrul idkun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Al-Muhajirin ya Pak. Jadi An-Nur lagi gitu ya. An-Nur mah tetangga ya Bu ya. Iya. Jangan-jangan ada orang An-Nur di sini nih. Masjid Al-Muhajirin Bapak Solahuddin MPD. Salamuddin lagi kan. Sengaja kata dia gitu loh. Kata Pak DKM, mudah-mudahan beliau ini selalu diberikan semangat, diberikan kekuatan untuk mengajak kita dalam fastabiqul khairat, dalam berkebaikan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena saya lihat beliau ini semangat banget. Semenjak diangkat menjadi DKM nggak pernah diem.
masjid rame, subuh paling duluan. Ya Pak ya? Wah, subuh paling duluan. Yang biasanya merbot buka pintu, Pak DKM sekarang buka pintu. Alhamdulillah. Dan juga kehadiran kita di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang paling penting, kehadiran kita di sini, keluarnya kita dari sini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah pernah menyampaikan tidak ada tempat yang paling mulia, tidak ada tempat yang paling hebat, yaitu selain majlis-majlis ilmi. Bahkan salah satu Raudatul min Riyadil Jannah, taman-tamannya surga adalah tempat-tempat untuk menuntut ilmu. Duduknya kita di sini, ridho. Tadi pagi sudah pamit dengan suami, udah pamit belum Bu? Udah izin belum Bu? Udah, alhamdulillah. Pak, saya mau ke majelis ilmi, saya mau menuntut ilmu. Sudah pamitan dengan sang suami di rumah, cium tangan, minta ridhonya, sampai ke majelis ini, kembali pulang lagi, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa selalu kita sampaikan kepada seorang hamba yang amat mulia, sehingga kemuliaannya barang siapa bisa mengikutinya akan mendapatkan pula kemuliaannya, akan mendapatkan pula syafaatnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sampaikan kepada keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga para tabi'in wa tabi'in. Dan kita menjadi umatnya, mudah-mudahan umat yang mengikuti sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaat yang dijanjikan di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang di akhir Ramadan, kita masih diberikan untuk berkumpul di tempat yang mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada para jamaah, kepada para sahabat, bahkan juga kepada keluarganya. Apakah yang dikatakan Rasulullah? Wahai keluargaku, wahai anak-anakku, di akhir Ramadan kencangkan ikat pinggangmu. Kencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Ya, maksudnya jaga segala sesuatu yang makanan yang membuat diri kamu kekenyangan. Kalau kita kekenyangan habis buka, yang enak ngapain Bu? Yang enak tinggal selonjoran di balai yang bagus. Di depannya ada TV, di depan masih ada kolak. Yang enak ya tinggal selonjoran. Datang ke majelis sudah males. Bahasa anak sekarang mah udah apa itu ya? Udah pewek katanya. Udah males ngapa-ngapain, perut kenyang. Ya, depan ada TV. Filmnya film siapa Bu? Film Korea kalau ibu-ibu. Ya, kalau ibu-ibu komplek mah senangnya film Korea. Ya, udah males banget dah tuh. Di akhir Ramadan bahkan Rasulullah mengajak para keluarganya datang ke majelis-majelis ilmi, datang ke masjid-masjid, penuhi masjid. Perbanyak itikaf di masjid, karena di akhir Ramadan Allah memberikan sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Bahkan Rasulullah juga di akhir Ramadan, bukan keseriaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah makin sedih di akhir Ramadan. Bahkan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih di akhir Ramadan?
Padahal engkau sudah sampaikan tadi Ramadan begitu hebat, kok engkau sedih ya Rasulullah? Mengapa aku tidak sedih di akhir Ramadan? Karena Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Andaikan umatku tahu, kata Rasulullah, kehebatan Ramadan, maka semua bulan akan aku mohon kepada Allah dijadikan seluruhnya bulan Ramadan. Nih, saking hebatnya bulan Ramadan. Makanya jangan sia-siakan Ramadan, Bu. Di akhir Ramadan kan fenomena di Depok berbeda. Sudah seminggu mau Ramadan, tempat kumpulnya pindah. Yang tadinya di masjid pindah ke mall. Ya Bu ya, dengan alasan apa? Ustadz, kita ada silaturahmi dengan teman-teman ibu-ibu majelis taklim. Ngapain? Bukber, buka bersama. Di mana Bu? Tempatnya di Gubuk Gurame. Wah, cakep. Boleh enggak Bu? Boleh. Habis buka bersama ternyata tengong. Setengah jam kemudian, 1 jam kemudian tuh belum selesai juga makannya. Waktu azan Isya sudah datang. Ingat sholat tarawih. Ingat sholat tarawih. Kagak. Ya, kita sudah lupa tuh. Oh iya, sekarang akhir Ramadan. Sekarang ada tarawih. Ya, kita sudah lupa itu semua. Kita enak saja berbuka bersama. Kita bercanda, bersendau gurau. Padahal itu di akhir Ramadan yang seharusnya kita isi dengan sebaik-baiknya. Ya Bu ya. Ini fenomena yang terjadi di Depok. Kalau di sana mungkin enggak Bu. Belum lagi ibu yang punya kampung, bapak yang punya kampung. Tuh sudah kita siapkan buntelannya. Kata ibu, Pak siapin Pak buat di kampung, masukin kardus. Datang ke Ramayana, beli baju yang banyak buat keluarga di kampung Pak. Disiapin semuanya rapi. Mobil dicun, masukin ke bengkel, rapihin tuh mobil semuanya. Padahal kita tidak mengetahui kenapa kok bisa seperti itu. Ya, kita persiapan begitu mantap untuk pulang kampung, tapi padahal itu kampung sementara. Ada kampung yang sebenarnya nanti kapan saat ajal menjemput kita tuh kampung beneran. Itu tidak kita persiapkan dari sekarang. Harusnya itu yang kita siapkan. Ramadan inilah tanda cinta Allah kepada kita. Ramadan tanda sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau hati kurang bersyukur, duit banyak terasa kurang. Mobil mewah terasa sempit. Kenapa? Karena rasanya kurang syukur. Apalagi urusan dunia. Urusan dunia itu ibarat kita meminum air di laut. Walaupun minum segentong, hausnya tidak akan pernah hilang. Dunia itu enggak akan seperti itu Bu. Dunia tuh punya mobil 1, pengen punya mobil 2. Punya 2, pengen punya mobil 3. Punya harta 5 miliar, pengen jadi 10 miliar. Enggak pernah merasa cukup. Itulah dunia. Dan itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki adalah keluasan hati. Hati yang sering bersyukur. Nih, ibu punya duit di rumah 5 miliar. Lupa ngunci pintu pas tidur. Kaget enggak Bu? Kaget enggak? Malam-malam ada kucing glotak. Buru-buru bangun. Jangan-jangan ada maling. Tuh duit padahal dikakepin baik di bawah bantal. Gelisah kita. Tidak tenang tidur kita. Tapi mohon maaf, ada juga orang mau di kantongnya cuma 50.000.
tidur pintu nggak dikunci, bahkan tidurnya di kursi, ada gelotak-gelotak, boro-boro denger, ya, boro-boro denger, tenang baik gitu ya. Bahkan hujan kena gerocokan juga tenang baik gitu loh. Kenapa? Hatinya tidak was-was, hatinya tidak bingung, hatinya tidak galau, tidak ada rasa takut kehilangan. Nih, ya Bu ya, ini jadi hati yang selalu bersyukur. Yang kedua yang Rasulullah SAW sampaikan, yaitu walisanan dzakiran, lisan yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah. Ramadan nih kita zikir kepada Allah, ngelihat yang indah-indah, subhanallah, ngelihat anak-anak kita ada di masjid, alhamdulillah, ngelihat suami kita kerja pulang bawa rezeki yang banyak, alhamdulillah, bawa rezeki sedikit, alhamdulillah, sambil masak baca Al-Quran, baca zikir. Ya, ini yang harus kita lisan zakir, lisan kita bicarakan yang baik. Wah, Ustaz, sekarang mah susah gitu ya. Susah baca Quran. Ya, kenapa susah? Ya karena sibuk dan lain sebagainya. Atau karena belum bisa, Ustaz, saya baca Qurannya belum lancar. Ya, tidak apa-apalah, pakai zikir-zikir yang lainnya. Yang penting kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di Ramadan sekarang. Jangan sampai zikir kita, ibadah kita di bulan Ramadan habis, Bu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ada umatku yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini kan juga sayang. Mereka yang puasanya bagaimana? Nih, kalau kemarin saya ngomong, kalau ibu-ibu yang masih muda, nih Bu, apalagi seneng ama yang namanya gadget, HP. Bangun tidur yang dicari apa, Bu? HP. HP dibuka. Pas sahur yang dibuka tuh HP, bukan buru-buru ke dapur baca doa, HP yang dibaca. Ditulis sama ibu-ibu, sahur, ditaruh di status. Ya Bu ya, bangun tidur mah doanya belum dibaca, doa bangun tidur. Yang ditulis status dulu, sahur, wah panjang banget lagi tuh, sahur gitu. Tuh statusnya, baru bangun. Mending bangun, kadang tidur lagi, ribet. Udah agak pagi mau subuh misalnya, bikin status baru. Hayu kita sholat subuh berjamaah. Sholat subuh maka kagak lagi ditidur gitu loh. Statusnya mah sholat subuh. Udah siang beda lagi itu statusnya. Apa status udah siang? Lapar banget ya gitu ya. Ini hebat ibu-ibu zaman sekarang mah. Ya, udah sore ganti tuh status, hayu ngabuburit gitu ya. Pada saat Covid coba kita bayangkan, ada keluarga kita sakit, Bu, ngap-ngapan saat Covid, ibu beli setabung berapa duit, Bu? Yang kecil dulu ada yang sampai 200.000, yang kecil Ustaz. Yang gede, itu hampir 500.000. Seharian habis. Ternyata oksigen saja Allah memberikan kepada kita. Pernah Allah minta ganti? Tidak. Tapi kalau sudah sakit baru kita merasakan betapa hebatnya Allah memberikan nikmat kepada kita. Saat saya sakit oksigen saya harus beli.
tabat pada saat saya sehat, di luar sana oksigen begitu banyak, Allah tidak pernah meminta bayaran. Tapi cukup kepada Allah bersyukur, melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini yang Allah inginkan. Ibu, bapak yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, nikmat yang sangat hebat yang Allah berikan secara hakiki juga adalah wazauzati solehah. Apa Bu? Istri yang solehah. Bapak punya istri yang solehah, enak. Ibu mau jadi istri yang solehah, mau enggak Bu? Mau. Kalau istri solehah meninggal, suami ikhlas ridho, insya Allah surga jaminannya. Istri soleha yang sangat didambakan oleh sang suami. Tapi juga sebaliknya, istri soleha juga menambahkan suami yang soleh. Tapi kalau kita melihat dalam kehidupan, seorang suami bisa sukses juga gara-gara istri. Suami kita pergi bekerja, istri di rumah doain. Sholat duha 12 rakaat, baca surat Waqiah, doain suami kita, ya Allah mudah-mudahan suami kita di dalam perjalanannya selamat. Di dalam pekerjaannya dimudahkan, diberikan rizki yang barokah. Tuh salah satu ciri istri yang soleha. Yang kedua, jika tidak ada suami di rumah, ciri yang kedua yang istri soleha adalah menjaga situasi kondisi rumah. Tidak keluar tanpa izin sang suami. Tanpa tidak berkomunikasi selain dengan sang suami tanpa izin. Jadi kalau ibu, suami lagi keluar, lagi bekerja, jangan pergi kemana-mana Bu. Sebelum izin dulu. Ngaji pun sama. Walaupun ngaji kalau belum izin jangan dulu. Nih ciri-ciri istri solehah. Ada juga izin, Pak mau izin saya mau ke majelis taklim, mau ngaji. Salaman kagak, cuman pesen ya Pak, nanti jangan lupa kalau hujan jemuran diang. Lah kan kacau lagi ini. Izin sih izin, tapi jangan lupa Pak, kalau hujan jemuran diangkat. Lah kan repot ini soal istri yang kayak begini. Ya ini. Jadi insya Allah Bu, walaupun dikatakan surga ada di telapak kaki ibu, itu buat siapa? Buat anak-anak ibu supaya taat kepada ibu. Tapi ibu adanya surganya ibu di ridhonya sang suami. Hari ini ibu mau ke pasar pagi-pagi izin sama suami. Pak, nanti siang saya mau ke pasar beli kebutuhan rumah tangga, saya izin. Mangga. Makanya banyak. Salah satunya Rasulullah dilihatkan saat Isra Miraj. Itu rambut ibu-ibu ditarik, digantung. Ada juga rambutnya diikatkan di leher sampai berdarah-darah. Apa mati? Kagak. Ya. Dan Rasul nanya kepada malaikat, ya Jibril itu apalagi? Itu buat ibu-ibu yang dulu di dunia kerjaannya selalu membuka auratnya di depan selain suami. Ibu-ibu yang pergi mohon maaf jogging, pakai rapi, pakai kerudung, pakai jilbab, tapi bajunya ket. Ada Bu.
Ada enggak Bu? Joggingnya di pinggir jalan, kan repot. Tapi Pak, bagaimana Ustadz, andaikan komunitasnya perempuan semua, mangga. Tapi juga kalau bisa mah jangan ketat-ketat amat. Kan ada tuh, wah Pak, kita kan ruangan tertutup. Kita senam bareng-bareng, perempuan semua, boleh tidak? Silakan. Buat menjaga kesehatan. Tapi usahakan kalau bisa mah jangan terlalu. Nih. Itu banyak siksaan yang digambarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, ngeliat jam lagi katanya Pak Ustadz itu ya. Ya, 5 menit lagi Bu. Nah yang terakhir, apa yang bisa kita ambil fadilah di akhir Ramadan ini? Yang tadi sudah dijelaskan, yang pertama ikat pinggangmu. Kata Rasulullah, perbanyak zikir, perbanyak iktikaf di masjid, ajak keluargamu, ajak saudara-saudaramu bangun pada malam hari, dekatkan diri kepada Allah. Nah, yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, perbanyaklah berbagi kepada sesama. Perbanyaklah berbagi kepada sesama. Lewat apa? Lewat bersedekah, lewat infak, lewat zakat. Ini salah satu yang dianjurkan di akhir Ramadan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengeluarkan zakatnya, barang siapa yang mengeluarkan infaknya, barang siapa yang bersedekah semata-mata karena Allah, falyazdad akan ditambah dan ditambah oleh Allah. Tidak ada orang yang bersedekah akan miskin. Tidak ada orang yang berinfak akan miskin. Dan tidak ada orang yang mengeluarkan zakat akan miskin. Semuanya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang Allah tambahkan kadang-kadang tidak berupa harta pula. Kalau di dalam Al-Quran akan diganti langsung dengan 10 kali lipat, itu sudah pasti. Ada juga gantiannya Allah lewat yang lainnya. Kita sering bersedekah, ada yang mengatakan sedekah akan mengurangi, menghindari daripada bala. Kita sering bersedekah akan terhindar dari malapetaka yang tidak kita inginkan. Kita bersedekah memang kadang tidak diganti oleh Allah dengan berupa uang. Tapi Allah ganti dengan kesehatan, misalnya bisa terjadi. Gara-gara ibu sehat, ibu enak beraktivitas. Tapi andaikan kita sakit, coba Bu bisa kita bayangkan. Duit ibu mohon maaf banyak. Tapi apa itu namanya? Punya penyakit. Makanya Ramadan ini salah satunya itu semua adalah dengan berpuasa. Ibu duit banyak, punya kolesterol, bisa makan daging Bu. Oh, giran mau makan daging kata sama anak kita, Mama jangan makan daging, Mama ntar kolesterolnya naik. Ya Allah, di dompet nih 5 juta, di dompet 5 juta, beli sate kagak nggak bisa makan, yang makan anak kita lagi. Diajak ke restoran, Mama jangan makan yang ini manis. Nanti gula darah Mama naik. Akhirnya sama anak kita dikasih air putih. Tempatnya mau megah, restoran, minumnya air putih. Ya sedihnya minta ampun. Duit di dompet 10 juta, minumnya air putih. Enak Bu? Ini yang harus kita introspeksi pada diri kita. Ada tetangga kita duit cuman goceng. Bu, minumnya teh sisri yang manis-manis, cuek baik, enak puasa-puasa. Beli es di pinggir jalan 10.000, makan garas baik habis. Lah kita memilih-milih. Ya, ini ya, Allah itu memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Kita harus jaga. Ya, dengan berpuasa insya Allah kita sehat. Kita lihat kalau banyak orang mau dioperasi, kata dokter istirahat dulu.
puasa dulu baru besok operasi. Ternyata itu salah satu rahasia daripada berpuasa. Ramadan berakhir, nanti masih ada puasa di bulan Syawal. Kurang lebih berapa hari, Bu? 6 sampai seminggu atau 6 hari di awal di bulan Syawal. Puasa lagi, Bu. Di luar bulan Syawal kita disunahkan puasa Senin Kemis. Atau puasa hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Semuanya itu sebenarnya untuk memberikan kesehatan kepada kita semua. Namun kita menganggap itu beban. Padahal bukan. Itu Allah pengen memberikan kesehatan kepada kita semua. Ingin memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Bisa menikmati dunia dengan sebaik-baiknya. Dan akhirat dengan sebaik-baiknya. Kata yang kurang enak. Ya, dan terakhir kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan nih kita sampai ke Idul Fitri. Sampai ke Idul Fitri dan menjadikan makhluk yang suci kembali seperti barulah lahir. Kan enak, Bu, ya. Kalau bayi baru lahir nggak ada orang yang nggak senang sama bayi. Ya, Bu, ya. Semuanya kalau bayi baru lahir usia seminggu, resep banget ngelihatnya, lucu banget ngelihat bayi, semuanya seneng, ya, nggak ada orang yang nggak seneng ngelihat bayi, ya. Makin takwa kepada Allah, sebagaimana tujuan dari pasda Ramadan, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah, semata-mata mencari ridha Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shalom al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan pembacaan shalawat bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abibillah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada doa penutup terlebih dahulu mungkin dari Ustadz. Saya langsung sekalian doa penutup. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا
عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memimpin doa pada hari ini. Kita akan lanjut langsung ke acara selanjutnya yaitu pembagian santunan. Saya akan tutup dulu selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan, apa bentuk ucapan ataupun perbuatan. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.